Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas modul 1.4 tentang demonstrasi kontekstual bersama saya, Nurianti Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Samarinda. Kali ini saya akan membahas penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, sebagai guru, kita menggeser identitas kegagalan siswa kita ke identitas sebuah kesuksesan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, maka akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian, murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Pangeran adalah siswa yang pandai di kelas dan selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugasnya. Namun, Pangeran memiliki teman yang bernama Andi yang senang mencontek hasil kerjaannya dan terkadang memaksa. Akhirnya, ia marah dan tidak mampu menahan emosinya. Hai Pangeran. Iya ibu, Pangeran, apa kabar hari ini? baik alhamdulillah. Mm-mm. Oh ya Pangeran, Ibu mau menanyakan tentang kasus kemarin. Ibu dapat laporan dari guru kelas, katanya Iya. kamu ada bertengkar ya dengan Andi. Bu, saya kesel sama dia, kesel banget. Kenapa bisa kesel? Andi tuh maksa buat saya kasih contekan gitu loh bu. Saya kan lama-lama ngerjain, itu tiba-tiba langsung datang ke kursi saya langsung ambil. Jadi saya marah dong. Oh begitu, wajar sih Pangeran bisa kesel dan marah. Kalau Ibu jadi Pangeran, Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Oh iya Pangeran, lalu apa yang tindakan apa yang kamu lakukan kepada Andi? Saya kan marah besar tuh ya bu. Saya datang ke meja dia, saya dobrak meja dia pokoknya. Saya makan marah sama dia. Kenapa kamu ngambil hasil jawaban saya? Kan saya udah nulis yang panjang gitu. Mm-mm. Kamu pasti melakukan itu karena ada alasannya ya. Iya lah bu, maksud saya diam aja kayak gitu. Waktu saya diambil, saya udah nulis banyak-banyak, udah panjang-panjang. Dia datang, saya enaknya langsung ambil tanpa ada izin gitu. Pada saja kamu marah besar seperti itu karena kamu pasti sudah bersungguh-sungguh ya Iya. mengerjakan tugas itu. Tiba-tiba si Andi datang, tinggal langsung menyalin aja tugas kamu ya seperti itu. Iya. Tapi ibu juga menghargai kamu Pangeran, karena kamu tidak melakukan hal yang lebih parah dari itu, misalnya sampai memukul Andi. Tidak sampai memukul Andi kan? Nah, alhamdulillah. Oh ya Pangeran, menurut kamu tindakan menggebrak meja itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai. Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan? Saling menghormati kepada teman sih bu. Saling menghormati kepada teman. Iya betul itu Pangeran. Oh ya Pangeran, menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu lakukan ketika sedang marah? Harusnya yang kamu lakukan ketika sedang marah. Saya tuh harus lebih banyak bersabar lagi karena tuh saya kadang nggak bisa mengontrol emosi saya bu. Jadi harus saya lebih bersabar tahan emosi gitu. Nah, kira-kira Pangeran bersedia nggak kamu melakukan atau memperbaiki masalah ini ke depannya? Nah, dan apa yang kamu lakukan ketika kamu bertemu dengan masalah ini kembali, Pangeran? Saya bakal harus banyak bersabar lagi menahan emosi saya bu. Kalau teman ada lagi, kalau ada teman yang ambil contekan lagi dari saya langsung lapor ke guru. Saya nggak main dobrak-dobrak meja lagi kok. Ya, tindakan kamu sudah sangat tepat, Pangeran. Yang kamu lakukan seperti itu sudah sangat tepat. Jadi ketika kamu bertemu dengan masalah ini lagi, kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik.
Terima kasih ya Pangeran Iya, udah makasih mau ya, Bu. berdiskusi dengan Ibu hari Oke. ini. Semoga setelah ini kita semua jadi lebih baik lagi. Oke, Terima makasih kasih, ya, Bu. silakan kembali ke Oke, kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanggapan murid saya. Halo, nama saya Oka Nata. Saya dari kelas 6 Muhammad Toib Babu Salam. Saya tuh senang banget kalau misalnya saya tuh ada masalah sama teman, saya tuh diajak diskusi sama guru. Karena kalau kita diskusi itu saya bisa mendapatkan jawaban yang paling benar. Nggak langsung dobrak meja, saya bisa langsung lebih sabar gitu kepada teman. Dan kalau misalnya kita diskusi itu, kita itu pasti akhirnya tuh pasti damai, nggak ada lagi namanya bertengkar-bertengkar. Jadi makasih ya Bu Anti. Kasus yang kedua, Gendis dan Haipa menyembunyikan sepatu kakak kelas yang bernama Sapira karena sering diisengin juga. Sapira merasa sedih dan panik karena ketika pulang sekolah sepatunya sudah tidak ada lagi di loker. Maaf ya Ibu panggil di waktu teman-teman sedang pulang karena terkait kasus hari ini Ibu dapat laporan ternyata sepatunya kakak Safira itu ada yang menyembunyikan. Kalian tahu tidak tentang kasus ini? Tidak. Tidak tahu. Sebenarnya ketika kita melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi dari kesalahan itu Ibu belajar jadi lebih baik sehingga Ibu sadar dan tidak melakukan lagi. Nah, kira-kira Gendis sama Haifa tahu nggak tentang hilangnya sepatu kakak Safira hari ini? Kira-kira tahu tidak siapa yang melakukannya, Nak? Kita buta bersama. Kalian berdua. Baik, tidak apa-apa. Tapi Ibu yakin deh kalian itu punya alasan melakukan itu. Kenapa sampai melakukan itu, Nak? Soalnya dia ngeselin Bu. Ngeselin. Seperti apa tuh ngeselinnya? Ya kayak ngeselin, suka ngeselin kita. Wah, ngeselin ya. Jadi balasnya dengan cara Ngeselin aja. enggak. Sepatunya emang disembunyikan di mana, Nak? Hari. Di karir. Pantas tadi kakak Safiranya nangis, sedih banget keliling-keliling untuk cari sepatunya. Ketika orang berbuat salah, kita tidak harus membalas dengan sebuah kesalahan, tapi membalas dengan sebuah kebaikan. Nah, kira-kira Gendis Haifa ada melanggar tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat tidak? Ada Bu. Apa itu keyakinan kelas? Menghormati kakak kelas. Iya, kan harusnya menghormati Orang yang lebih tua. orang yang lebih tua. Tapi yang Haifa sama Gendis lakukan hari ini adalah menyembunyikan sepatu kakak Safira. Nah, kira-kira dari kasus hari ini apa yang akan Gendis dan Haifa lakukan? Maaf Bu. Minta maaf. Haifa Minta juga maaf. akan minta maaf. Minta maaf itu bisa kalian lakukan kalau kalian bersungguh-sungguh ya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya Bu. Janji ya tidak akan mengulangi lagi. Dan perbuatan itu adalah perbuatan benar atau salah? Salah Bu. Salah ya. Jadi kalau misalnya diisengin jangan diiseng balik ya. Harusnya diingatkan ya walaupun dia kakak kelas ya. Terima kasih Haifa sama Gendis sudah mau berdiskusi dengan Ibu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan berteman itu berbagi dengan hal yang baik juga. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Tanggapan murid saya. Saya Gendis, saya Haifa. Saya senang jika punya masalah diajak berdiskusi sama Bu Anti. Saya jadi sadar tindakan yang saya lakukan itu tidak baik. Terima kasih Bu Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.